Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tentang akhwat. Ya, akhwatnya mungkin tidak datang, tapi suaminya akhwat ada di depan saya. Tentang akhwat bertakziah, waalaikumsalam, layat di saat prosesi pemakaman berlangsung. Sudah saya sampaikan. Silahkan saja, asal bisa menghindari fitnah. Akhwat tadi tidak melihat lawan jenis, dan lawan jenis tidak berkesempatan melihat dia. Sederhana kan? Sederhana. Wong wedok layat ora nyawang wong lanang sing layat, wong lanang layat ya ora nyawang wong wedok. Kalau itu bisa dihindari, silakan. Persoalan yang berkaitan dengan muamalah itu hukumnya mubah. Tapi kalau sudah berbenturan dengan apa yang saya sampaikan, dan inilah yang hampir bisa dipastikan akan terjadi, bukan tidak takziah, tapi takziah mungkin dikubur jenazah itu jam 1, waktu datang jam 8 atau jam 9. Ulangku weruh sing ngedusi wedi lah, ya aja mangkat ya gitu. Atau datang nanti setelah selesai proses pemakaman, ba'da asar atau ba'da maghrib atau besok pagi atau lusa, atau silahkan saja. Akhwat tidak berkepentingan dalam kondisi prosesi pemakaman tadi untuk ikut menyolatkan jenazah. Bukan tidak berkepentingan secara syar'i, kondisinya tidak memungkinkan. Apalagi umumnya di kota itu rumah itu sempit, yang layat untel-untelan ora karuan. Nah, sekarang bagaimana dengan menghadiri walimah jakong manten? Bismillah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan uswah kepada kita tentang walimah. Rasulullah memberikan uswah kepada kita tentang penyelenggaraan walimah. Itu kalau saya hitung ya, lebih dari 15 kali. Dari mana angka itu didapat? Ya dari 14 ditambah 1. Kalau iya dari 16 dikurangi 1. Pernikahan beliau dengan istri-istri beliau yang berjumlah 11 orang berdasarkan ittifaq para ulama, 12 berdasarkan pendapat sebagian mereka, ditambah 1 orang lagi namanya Royhana. Itu masing-masing diadakan walimah. Nih ke sana. Ya, untuk Khadijah binti Khuwailid, pernikahan beliau itu ketika beliau berusia 25 tahun. Jadi 15 tahun sebelum diangkat menjadi nabi. Mungkin ini kita kesampingkan. Mungkin ini kita kesampingkan. Tetapi dengan Saudah binti Zam'ah, dengan Aisyah binti Abi Bakar, dengan Zainab binti Jahsh, Zainab binti Khuzaimah, Ummu Salamah, Ummu Habibah, Juwairi, Sofiyah binti Khuyai bin Akhtab, terakhir Maimunah bintil Haris Al-Hilaliyah. Itu diadakan walimah semua. Belum pernikahan putri-putri beliau. Belum pernikahan putri-putri beliau. Ya Zainab, ya Ruqayyah, ya Ummu Kulsum, ya Fatimah. Bahkan pernikahan anak angkat beliau Zaid bin Harith dengan Zainab binti Jahsh, dan belum saya sebutkan tadi ya Zainab binti Khuzaimah dan Zainab binti Jahsh. Uswah ini Masya Allah terselenggara secara variatif, tidak monoton dalam bentuk satu acara, yang acara hari ini sama dengan acara kemarin sama dengan acara lusa, tidak. Ada pernikahan itu dilaksanakan secara apa adanya, bahasa orang secara alamiah, dengan istri beliau, maunya dengan Aisyah, dengan Hafsah, tapi diselenggarakan dalam satu kesempatan antara temanten putri, dalam hal ini Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan radhiyallahu anha dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kedua-duanya terpisah ratusan bahkan ribuan kilo. Rasulullah di Madinah, sementara Ramlah atau Ummu Habibah itu tinggal di tempat dia hijrah, di tempat beliau hijrah di Ethiopia sekarang. Rasulullah melamar dan lamarannya diterima. Kemudian pernikahan itu dilakukan secara perwakilan. Walinya Raja Habasyah
dan menikahkan dia dengan Rasulullah, yang Rasulullah itu berada di Madinah. Ini bisa terjadi. Jadi kalau kita terapkan dalam kondisi kekinian, seorang yang mungkin menjadi TKI di Malaysia atau di Timur Tengah melamar anak orang di Solo, lamarannya diterima. Nah, pernikahan itu dari sana, mewakilkan kepada seseorang, orang yang diwakili saya. Kalau walinya tetap ya, sementara Ummu Habibah tadi walinya nggak ada. Kalau ada walinya kafir waktu itu, dan orang kafir tidak boleh menjadi wali. Saya nikahkan anak saya kepada kamu. Kepada kamu di sini namanya Ahmad. Mewakili yang baru 5 menit masuk taklim wis ngantuk. Jadi mantan ngantuk kena. Apalagi cuma pengajian kan. Saya nikahkan anak saya kepada kamu Ahmad di depan dia, mewakili Abdurrahman yang sedang bekerja di Kuwait sana. Sah. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah. Antara Rasulullah dengan Ummu Habibah tadi. Baru ketemu dengan beliau, Ummu Habibah ini, yang kalau sedikit saya ingatkan, mudah-mudahan masih ingat ya, sama-sama hijrah menyelamatkan iman. Dia dengan anaknya Habibah, dia dengan suaminya namanya Ubaidillah. Yang betul sebetulnya Ubaidullah. Itu kakak ipar Rasulullah. Iya, kakak ipar Rasulullah. Salah seorang di antara istri beliau bernama Zainab binti Jahsh. Sama-sama meninggalkan Makkah. Betul-betul segala kekayaan itu ditinggalkan. Kalau sering saya sampaikan, tok jimbiji tenan. Enggak main-main kalau dari Solo ke Jakarta, neng Jakarta neng Pak Dini, neng Lie, neng Kancana, pekerjaan terjamin. Ini ke tempat yang tidak mereka kenal, berada di luar wilayah Jazirah Arab, namanya Habasyah. Neng kono terus mangan opo, nyambut gawe opo. Tapi demi kecintaan mereka kepada Allah, kepada Rasulullah, demi menyelamatkan iman, hijrah. Silakan dibaca itu ya, termasuk Utsman bin Affan dengan putri Rasulullah yang nomor 2 yang bernama Ruqayyah. Cul itu padahal usianya belum kepala 2. Sampai riwayat kalau ada orang dari Habasyah, Rasulullah yang ditanyakan piye Ruqayyah piye. Secara manusiawi itu. Belum nanti Ja'far bin Abi Thalib dan lain-lain. Ubaidullah dengan istri tercinta Ummu Habibah hijrah dalam rangka menyelamatkan iman. Di mahjar, di tempat hijrah, malah berubah menjadi Kristen, Tanasor. Ini sahabat. Otomatis pernikahan mereka berdua batal secara syar'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Batalnya pernikahan mereka itu seperti batalnya orang yang sedang sholat terus ngentut. Mbok khusyuke kaya ngapa? Memeras air mata. Wis tekan innaka hamidum majid, arep salam tut. Batal demi hukum. Yang satu muslimah, yang satu muslim, salah seorang di antara mereka pindah agama. Pernikahannya batal. Yang satu Kristen, yang satu Kristen, suami Kristen, istri Kristen, salah seorang di antara mereka masuk Islam. Kalau yang satu tetap berpegang kepada agama yang lama, batal pernikahannya. Batal secara syar'i seperti yang saya contohkan tadi. Nah, akhirnya menyendiri di negeri orang, kata. Bahkan kalau secara geografis di luar negeri itu. Bahkan bukan hanya di luar negeri, di luar benua Asia, itu sudah Afrika. Akhirnya Rasulullah melamar dan lamarannya diterima. Dan mas kawin yang diberikan Raja Najasyi mewakili Rasulullah kepada Ummu Habibah itu tidak ada yang mengalahkan mas kawin yang diberikan Rasulullah kepada istri-istri beliau yang lain. Ini jadi prosesnya, si istri dengan suami, Rasulullah dengan Ummu Habibah itu terpisah oleh Laut Merah, terpisah antara benua Asia dan Afrika, terpisah di satu tempat yang jaraknya ratusan bahkan ribuan mil. Ini ada yang seperti itu. Itu batal demi hukum. Batal demi hukum. Ada lagi pernikahan itu dilaksanakan di tengah perjalanan. Selesai perang Khaybar, memperoleh kemenangan yang kilang gemilang, semua kekuatan benteng-benteng orang Yahudi diporak-porandakan semuanya oleh Rasulullah. Silakan dibaca ya, ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadir, ada Bani Quraidah, itu komunitas Yahudi. Pada masa Rasulullah, di saat beliau wafat itu semuanya sudah tidak mempunyai taring lagi. Ini perang Khaybar. Salah seorang di antara tawanan beliau adalah seorang wanita yang adalah keturunan Nabi Harun alaihissalam. Namanya Sofiyah binti Khuyai bin Akhtab. Perjalanan pulang dari Makkah ke Madinah, di tengah jalan Sofia itu dinikahi oleh Rasulullah. Loh, kok orang ini tekan Madinah? Yaitu kehendak Allah. Justru yang kebingungan itu istri. Sahabat-sahabat beliau iki wali marani suguhane iki terus piye? Ya pengajian Baitul Ma'mur wae. Enggak, insya Allah enggak itu ya. Jadi bukan syarat dengan kesederhanaan, tetapi walimah seperti itu memang walimah yang sudah terjadi pada masa Rasulullah SAW menanamkan ajaran-ajaran tentang penyelenggaraan walimah kepada para sahabat. Betul-betul dalam perjalanan gitu ya. Ning sing duwe kurma karek sak genggam, ayo dikumpulkan, ada yang bawa roti, ada yang bawa. Nah, akhirnya walimah dan akhirnya makan bersama-sama. Jadi seandainya Rasulullah perintahkan, sana belanja dulu, beli kambing. Anak belanja dulu, boleh beras, rojo lele, rungane. Itu juga bisa.
Dan dari pernikahan yang beliau selenggarakan untuk istri-istri beliau, dan dalam walimah yang beliau selenggarakan untuk putri-putri beliau. Tadi ada Zainab, ada Ruqayyah, ada Ummu Kulthum, ada Fatimah. Dan walimah yang beliau selenggarakan untuk anak angkat beliau, Zaid bin Harithah. Itu yang paling megah. Paling megah. Kata Anas bin Malik dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, pernah saya bacakan di sini. Pernikahan yang paling megah itu pernikahan antara beliau dengan Zainab binti Jahsh. Yang menikahkan berkali-kali saya ingatkan Allah. Zawwajnakaha, aku nikahkan engkau Muhammad, aku Allah menikahkan engkau dengan Zainab binti Jahsh. Mantan istri anak angkat beliau Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Ini paling besar, paling megah. Kata orang Jawa paling geden. Meluk belah wedhus pira? Satu. Kambing satu. Undangannya Rasulullah perintahkan kepada Anas bin Malik, anak yang berusia sekitar 8 atau 9 tahun. Saat Rijal, umurnya berapa? Hah? Umur 4,5 ora sida ngono. Umur berapa Abdullah? Hah? Duh, Rijal. Umurnya berapa? Ya 10. Kono. Yang perapatan kono. Nek eneng wong liwat undangan ditimbali Rasulullah. Rasulullah mbeleh wedhus walimahan. Wah, Masya Allah, rindek baik kirek di gitu. Ini kalau saya boleh berandai-andai, nek sing ngantuk kae diketak ngono piye. Lah kecopot cekrupe ana kuwi. Abu Bakar, kamu kambing satu ya. Oh, 10 Rasulullah. Utsman, apalagi. Abdurrahman bin Auf, apalagi. Bukan soal kesederhanaan, tetapi walimahan itu bukan sesuatu yang sama dengan filsafat wong Jawa, mantu sing diimani mantanggane. Sing seneng wong siji, sing senep wong 500 itu. Bukan. Ya, saya tidak mengatakan secara hitam putih, tetapi mungkin perlu direm begitu loh. Kan bisa saja jarak perpisahan antara Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu dengan Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha, masa iddahnya itu 4 bulan 10 hari. Sementara ketika terjadi perceraian sudah ada isyarat zawwajnaka likai la yakuna 'alal mu'minina haraju fi azwaji adiyaihim. Surat Al-Ahzab ayat 37. Jadi ada persiapan itu ada. Kono takon nang gone Geraha Sobo Ngalas.
bukan cara ke Graha Sababwana. Wis longgar apa urung? 37. Kono pesen teratak. Cetak undangan. Satu lembar itu paling tidak yang 5.000. Nek orang ngono ngisini-sini. Nah ngisini-sini. Saya harus ingatkan ini, ternyata dalam walimah itu uswah hasanah Rasulullah dikipatke karo wong Islam dewa, justru uswah dari barat itu yang diuri-uri. Masa Rasulullah cuma potong kambing 1? Ya utang-utang sera ya iso to, engko nang sing nyumbang. Lah di sini. Saya harus ingatkan kalau ada teman kita yang adakan walimah ya. Arep mantu, nggak mungkin istri pada suami atau suami pada istri. Saya arep mantui mi. Terus saja koso lah pun mereka paringi sumbangan sadurunge mantu. Ya uang atau beras, silakan. Ya di satu sisi, apalagi kalau sekarang ya, biaya ke KUA termasuk ubur rampe yang lain juga membutuhkan dana. Nah silakan kita bantu, silakan. 5 hari, 10 hari, 3 hari sebelum walimah. Tapi kalau dari rumah wis cepak amplop, sing digawe ya nyepaki panggonan nggo mbleseke amplop, tumbuh entuk tutup. Ini bukan budaya Islam. Ini bukan sunnah Rasulullah. Ini budaya barat. Sing pasang kotak muga-muga ya. Jadi dongake elek to ya. Insyaallah tidak barokah. Soalnya ngapa sing ngekai ya gor kelumrahan. Nek ra tak tulisi darane ra nyumbang. Nek tak tulisi moko gur gambare Imam Bonjol. Saya berkali-kali mengingatkan itu ya. Berkali-kali mengingat. Nah kalau kematian silakan. Kematian silakan. Si istri apalagi kalau yang meninggal suami, itu mempunyai masa iddah, tidak boleh keluar dari rumah kecuali terpaksa ya. Banjir nang Bekasi, banjir kata Pak Warso tadi nang Malang, nang Banjarmasin. Itu 4 bulan 10 hari berarti orang nyambut gawe. Ya silakan. Atimu li Ali Ja'far. Jadi pasang tidak pasang kotak, wong sing layat ki kudu mudeng. Nek aku jagong manten padahal itu budaya barat, ora eneng ganjarane. Sing eneng ganjar gubernur Jateng. Itu henteng ya, metu 50.000, metu 100.000 malah sok loro barang. Tapi kalau kotak untuk orang yang kematian itu, ya itu paling dhuwur serbane Imam Bonjol itu. Medon Pangeran Antasari. Medon Patimura mana? Sajamil mana, tetangganya beliau, bapaknya beliau, mbahnya beliau. Walik.
Jadi kalau antum itu nyumbang untuk orang yang kematian, paling tidak sama dengan yang antum berikan untuk jagong manten. Saya ingatkan ya, proklamasi ini. Ojo ngundang aku mantenan. Ora bakal tak sumbang. Orane ganjarane. Mana tulisannya Ustadz Manap enggak ada. Ora ikhlas, ya ora ikhlas lah wong ora nang perintah. Namanya amal soleh itu makana muwafiqan li syar'illah maksudan bihi wajah. Amal soleh itu harus memenuhi 2 syarat. Makana sawaban, 1 benar. Benar maksudnya ada contoh dari Rasulullah, enggak ada kok itu contohnya. Lah wong liwat karo anak dicegat. Pakde. Kalau bahasa kita gitu. Ditimbali Rasulullah. Ini Rasulullah waliman, boleh pedes. Kok sik tak mulai golek amplop sik enggak ada itu. Nah kalau kematian itu silakan. Soal kotak mengkotak itu ada cerita ya, ada cerita. Di masjid saya itu sedang direnovasi total. Alah batune arep njaluk sokongan ora. Yang nyokong Allah insyaallah. Keputusan rapat pengurus itu di sebelah sebelah barat masjid itu dipasang ya kotak dari besi ditulisi infak pembangunan masjid gitu. Nanti kalau 3 hari dibuka itu ya Allah takdirkan pas dibuka saya pulang, bukan keluar, saya keluar dari masjid itu loh ternyata yang gambarnya Cut Nyadin ya enggak ada, yang gambarnya Ismail Marzuki. Berapa Ismail Marzuki itu? Dera mudeng duit 2.000. Yang 20.000 itu jarang, 50.000 banyak, 100.000 banyak. Tanpa nama itu. Lain kali mal ada di antara yang dimasukkan di sana itu bandul dengan liontinnya, kalung dengan bandulnya. Masya Allah. Ya saya harus blokos itu. Aku ya nyokong gitu ya. Tapi ternyata keikhlasan saya masih kalah dengan keikhlasan orang ini. Padahal jamaah masjid saya itu ya yang namanya balung gajah, mudeng balung gajah ya, sugih mlegedu gitu juga enggak ada. Ya ada lah yang pas-pasan, rokok sugih sithik, ngantukan ora masalah itu. Aku ora nyawang sampean lho Mas ya, nyawang kupluke. Itu ada leontin, ada uang 100 banyak. Lagi saya lihat itu ada amplop kecil-kecil itu lebih dari 5 ya, sekitar 10. Itu ketika dibuka jiro lu 500 itu. Loh 500 mana? Oh ya Allah. Ternyata dalam suasana yang seperti ini tetangga saya dan umat Islam yang lain tentu saja itu ketertawanan hati mereka untuk infak dalam rangka membangun masjid itu tadi amplop tadi ora nang tulisannya alamat, nomor HP. Nek kokain balekno nek kurang aja njaluk meneh enggak ada itu.
Sab'atun yudhilluhumullahu fi yaumil la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang mendapatkan pengayoman dari Allah di hari yang tidak ada pengayoman kecuali pengayomannya. Salah satu di antaranya orang yang tangan kanannya infak, tangan kirinya nggak tahu. Ya begitu. Kalau saya infak ya ini ya bukan pamer tapi ngandani lah gitu. Aku wis mudeng ya aja dirungokke. Kalau saya itu infak 100.000, jatuh infak 100.000. Nawa itu saya yang 25.000 untuk bapak saya. Tekan-tekan. Kecuali MTA ora tekan itu. Kelly ning sedak mengawan. Muhammadiyah nggak sampai. Persis Persatuan Islam Bangil itu nggak sampai. Tapi saya baca dalam kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu bukan hanya sampai dianjurkan, gitu. Dianjurkan. Infak uang, sampai membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kalau ada pahalanya. Sampai kepada bapak saya itu sampai. Jadi itu tadi ya saya 100.000 lah. Itu yang 25.000 untuk bapak saya, yang 25.000 untuk ibu saya, yang 25.000 untuk saya, yang 25.000 untuk anak mertua. Untuk anak mertua. Nah anak mertua itu juga meri, oh ya melu nyambut gawe ya. Saya juga ingin infak untuk ibu dan bapak saya almarhum. Ya wis kono lah. Berarti ya ditambahi aja 100 diporo 6 terus piye 5. Iso. Ayo 1 poro 6 piro yo. Nah ini maksud saya birrul walidain kita itu kita gugah lagi, bukan hanya Rabbi firli wali walidaya Ibnu Sotek, bukan hanya Rabbi firli wali walidaya, tapi itu tadi. 6. Satu lagi kata ibunya, sapa? Anak kita yang meninggal 2 tahun yang ya wis 7 wis. Selawe ping 7 mau 100 dadi 175 lah dalah kurang 75 bandaku. Enggak, saya lipatkan asal kamu ikhlas. Tapi keikhlasan saya itu saya paksa untuk ikhlas ketika kotak di sebelah barat masjid itu dibuka. Innalillahi wa inna ilaihi. Ana wong sing luweh, ada manusia yang jauh lebih baik dari saya menginfakkan kalungnya, menginfakkan amplop di dalamnya uang 500.000 tanpa ada catatan nama. Nek jagong mesti ditulisi alamat lengkap. Nek kurang aja njaluk, nek turah balen ora bakal bali. Jadi saya harus ingatkan ya, harus mengadakan walimatul urs. Bahkan nanti ada walimah akikah. Bahkan Imam Ahmad memperbolehkan ada walimah khitan. Itu tarung, jal. Hah? Udah, tak ini. Itu nawa itunya gawe seneng tonggo, gawe seneng konco, ojo gawe senep. Wah pasang teratak wis deg-degan tanggane. Jebul arep ngobong boto wala dalan. Itu tadi saya katakan. Wah, ya witekno piye iki kelumrahan. Timbangane ra lumrah ya tak nyumbang. Moko nek nyumbang ki paling ora. Lah yang masang kotak. Lagi kelumrahan, oh enggak.
itu mesti ada udang di balik batu. Oh, di balik duren ngono. Ini ya, jadi uswah munakahah, uswah perkawinan itu dicontohkan Rasulullah lebih dari 15 kali. Jadi saya katakan istri beliau 11, bahkan ada yang katakan 12, putri-putri beliau belum. Wanita yang dinikahi oleh Rasulullah, kemudian belum rukun beliau, kemudian ditalak. Kemudian ditalak. Jumlahnya lebih dari 3. Jadi saya pastikan kalau memang diadakan walimah, ya sekitar 20 kali. Nah, salah satu contoh ya supaya tidak ganjil, kok Rasulullah mencerai istri beliau sebelum beliau mengumpuli istri beliau. Ya, ketika selesai akad nikah, salah satu di antara contohnya ya. Kemudian Rasulullah di dalam kamar memanggil dia. Jawab wanita tadi istri baru beliau. A'udzubillahi minka. A'udzubillahi minka. Saya berlindung kepada Allah ya dari perbuatan yang akan kamu lakukan. Ini bukan soal harga diri, tetapi soal syariah. Ngeracak tenan wong wedok iki. Masa saya berlindung kepada Allah dari apa yang akan dilakukan Rasulullah, padahal Rasulullah akan melakukan sesuatu yang bernilai ibadah. Ilhaqi bi ahlik. Sudah kamu pulang ke rumah orang tua kamu. Kamu pulang ke rumah orang tua. Salah satu di antara contohnya begitu. Tapi yang harus saya sampaikan, dari 11 kali uswah Rasulullah, dari 15 kali kalau ditambah dengan putri-putri beliau ya, bahkan dengan istri-istri beliau yang belum dikumpuli kemudian sudah dipisah itu ya sekitar 20 kali. Selama 20 kali itu yang saya baca, tidak ada satu walimah pun yang mengundang akhwat. Rasa cepat amplop. Bukan sesuatu yang dihindari, tetapi sesuatu yang sifatnya alami. Kalau Rasulullah pernah diriwayatkan datangi walimah, ngejak salah seorang istri beliau, itu yang diajak Aisyah. Ada salah seorang sahabat mengadakan walimah, kemudian mengundang Rasulullah. Saking cinta dan sayang beliau kepada Aisyah, saya ngajak Aisyah boleh enggak? Saya ngajak Aisyah boleh enggak? Apa artinya? Aisyah tidak diundang. Saya minta dispensasi mungkin begitu ya. Saya minta pengecualian. Aisyah saya bawa boleh enggak? Ya otomatis sahabat tadi memperbolehkan dan Aisyah dibawa. Riwayat cuma sekali itu. Bagaimana kalau mengundang akhwat? Silahkan. Ini masalah muamalah, ini masalah keduniaan. Selama tidak ada larangan, silahkan. Kalau tidak ada contoh dari Rasulullah, padahal Rasulullah adalah manusia yang menjadi uswah hasanah bagi kita, dan tidak pernah ngundang ibu-ibu. Kok tidak ngundang apa? Mesti ada udang di balik amplop lah. Nggak pernah.
Saya katakan ini betul-betul alamiah dalam hal apa? Dalam hal saya contohkan ya. Seorang wanita datang ke Masjid Nabawi pada waktu itu. Sholat, itu cucunya Pati Murad tadi saya lihat nggak ada. Sholat di Masjid Nabawi, imamnya Rasulullah. Imamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu wanita sholat di Masjid Nabawi, imamnya Rasulullah, ambil soft paling belakang, paling utama. Yang satu tidak sakit, tidak hujan, tidak safar, tidak ada halangan yang menghalangi perjalanannya. Sholat di rumah sendirian. Pahalanya lebih besar dibandingkan orang yang mengerjakan, wanita yang mengerjakan sholat sendirian di rumahnya. Pahalanya lebih besar dibandingkan dengan sholat di Masjid Nabawi yang pahalanya 1000 kali, apalagi imamnya Rasulullah. Nyambung gak? La tamna'u ima Allah masajidallah wa khairu sholatihinna fi buyutihin. Jangan kalian larang istri-istri kamu, anak-anak gadis kamu pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Tetapi sebaik-baik sholat mereka itu di rumah mereka masing-masing. Ini sholat jamaah. Kalau kondisi Indonesia, kondisi Solo, mangkat ki wis nganggo rukuh. Seluruh anggota tubuh sudah tertutup. Sejak kepala sampai kaki. Meskipun rukuh itu bukan merupakan satu-satunya cara untuk menutupi aurat ketika dia sholat dan ketika dia keluar. Tertutup betul. Jadi di masjid saya sering-sering saya ingatkan itu. Ibu-ibu itu yang nganggo rukuh ning dikalungke, nang ngarep nutupi mburine ora. Ya diingatkan pelan-pelan ora mudeng ya. Ora mudeng. Make minyak wangi. Ayyumamra'atin istaqtarat fa kharajat wa marrat ala qaumin liyajiduriha fa hiya zaniyah. Sudah sering saya ingatkan. Wanita mana saja kejaba wong edan istaktorot memakai wangi-wangian fakharajat keluar dari rumahnya ngopo nguntasi pemian udan ya nggak apa-apa keluar fakharajat keluar dari rumah famarot ala kaumen berbaur dengan orang banyak liyajiduriha agar mereka mencium aroma parfum yang melekat di tubuhnya. Tukuru nganggo lengo wangi muridé ben seneng. Aplikasinya kan begitu kan? Mahasiswi pakai lengo wangi. Ngapa? Lah temannya ben seneng. Famarot ala kamen berbaur dengan orang banyak di kampus, di sekolah, di bis kota yang ada gambarnya Bagong, yang ada gambarnya Semar, yang ada gambarnya Werkudara, yang ada gambarnya sing digambar ya seneng ya Jul ya. Wong Solo ki dijak ngimpi. Semari siapa toh? Wah, itu potret dari manusia yang ikhlas. Potret manusia ikhlas wetenge mblenduk kaya ngono. Budaya gemuk itu baru terjadi di abad kedua Hijrah. Rata-rata sahabat Rasulullah kurus kabeh. Lah ngono Petruk, padha wae Petruk iki sapa? Mbak dipasang di sana gambar wali kota malah mudeng ya.
Nah niku nek diganti apa ya terus dioret-oret gambare. Sekali lagi jangan ngimpi, wayang iki apa to? Itu kan budaya Jawa yang adipohong. Adipohong. Tekan ngendi mau ngomong apa? Hah? Gambar? Hah? Enggak kok iya gambar bis tadi menggo. Di mana akhirnya? Ngono ngendi mau? Ning ngarepe kudu mudeng lho. Hah? Lali antum juga lupa sih. Hah? Lagi piye to iki? Wanita pakai parfum. Nah, wanita pakai parfum. Wanita mana saja yang pakai parfum, tujuannya apa? Keluar dari rumah tujuannya untuk di pasar berbaur dengan pembeli supaya pembeli saya senang, berbaur dengan murid supaya murid saya senang, berbaur dengan guru murid SMA biar guru saya senang kan gitu. Liyajituriha, agar mereka mendapatkan aromanya keluar dari rumah pakai parfum untuk menebar aroma semerbak dari tubuhnya. Fahiya zaniyah, orang itu kelasnya sama dengan wanita yang tinggal di Alkit alun-alun kidul jam 11 bengi kayak Gremesis. Sehingga Abu Hurairah suatu ketika ya berjalan, kalau saya gambarkan, dari utara ke selatan berpapasan dengan wanita. Dari selatan ke utara, anginnya bertiup ke arah utara. Mak breng. Yuk kira-kira kalau sekarang begitu. Arabnya ngendi? Jeng teng masjid mulai adus sik. Bersihkan aroma tubuh kamu. Ya ratus rapopo diolet-oleti telek lencung. Enggak najis itu ya. Telek binatang yang halal dagingnya itu tidak najis. Dalam suasana lugon-lugon awak tertutup semuanya. Dengan yang namanya mukena atau rukuh. Itu tetap diperintahkan Rasulullah, lebih baik kamu sholat di rumah. Kalau di masjid, tempat yang paling jauh dari laki-laki, saf paling belakang, itu paling utama. Saya ini nek jagong. Saya ini nek jagong. Ya seandainya tidak pakai minyak wangi, tapi yang dipakai bukan rukuh. Nek jagong nganggo rukuh omahe juruk. Ya memang nggak pakai wangi-wangian, tapi harus mangkat. Sikute harus ditekok wae ra iso. Gulange ngrempiang sak. Sing nyulih ngono tangga ngarep mburi. Yang jelas siapa saja ya. Siapa saja. Ini bahasa saya bahasa suudzon. Seorang wanita yang diundang jagong ikut suaminya mesti akan memilih pakaian yang paling baik. Berapa wanita yang melakukan perbuatan seperti Anda membawa akibat berapa puluh laki-laki yang matanya berzina melihat kamu. Salah piye? Dalane mlebu siji. Yang ngomong tamu laki-laki berdiri di sebelah selatan menghadap ke utara, nganggo jubah kabeh. Yang ngomong tamu perempuan berdiri di utara menghadap selatan pakai nikop semua. Wedi Covid. Saya kira nganggo cadar kabeh ya, lanang bareng nganggo cadar. Ini Masya Allah, dan itulah yang terjadi. Tempatnya memang dipisah. Tinggi sampai 3 meter, dilompati
juara loncat tinggi sak dunia ora iso. Tapi ketika datang suasananya mesti satu sama lain secara tidak sengaja, ning akhirnya jarak. Sopo tak kuwi? Ya, itu sudah dosa ya. Pulang apa lagi? Tadi saya catatan kata-kata Ibu Aisyah. Diriwayatkan satu oleh Al-Bukhari, di satu lain diriwayatkan oleh Abu Dawud. Laura ar-Rasulu sallallahu alaihi wasallam minan nisa imanaro lamana ahunna minal masajidi kama manaat banu Israil nisaa. Ini pada masa Aisyah radhiyallahu anha setelah Rasulullah wafat. Jadi suasananya masih tegar nilai-nilai keislaman di sana. Paling tidak pada masa sahabat, paling tidak masa tabi'in. Apa kata beliau? Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kaum wanita seperti yang kami lihat hari ini, jadi perubahan 10 tahun, 20 tahun itu sudah. Seandainya Rasulullah melihat apa yang kami lihat dari solah bawa munamunine wong wadon, di mana saya masih dikaruniai usia panjang untuk hidup, maka betul-betul Rasulullah akan melarang mereka pergi ke masjid. Rasulullah akan melarang mereka pergi ke masjid seperti hanya Bani Israel, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Yusuf dan seterusnya yang masih beriltizam kepada kebenaran, seperti hanya Bani Israel bukan tukang ngeyel, bukan ya. Seperti hanya Bani Israel melarang istri-istri mereka pergi ke masjid karena perilaku dan perbuatan mereka. Nek yang masjid wira itu apa meneh jagong. Alhamdulillah amplopku tak suwek ora ning isine ras itu mang. Ini Masya Allah ya, saya masalah sumbang menyumbang menjadi satu, berkumpul dalam kotak biru lah itu. Ini harus mantek cecek bismillah. Nek kowe ora gelem ninggal amplopmu, kata suami kepada istri, aku tak mangkat dhewe. Aku yo melu rasa gua amplop. Ini harus ditekankan, kita harus jelaskan. Yang membutuhkan uang kita itu masih banyak daripada kita berikan kepada orang yang gelegean duit. Wani ngundang wong 1000 ku ora duite. Sementara niat kita mantu itu ojo ngarep-arep balen. Wong ora pegatan kok balen. Ojo ngarep-arep balen. Saya katakan ya, saya tidak berani memastikan, tapi kalau saya menyimpulkan ora barokah. Lha kuwi SPP anake ra sido dibayarke kok. Kuwi arisan mundur. Itu mau nengok orang sakit, nolong orang sakit nggak jadi. Kuwi arep nggo tuku udut ra sido ora apa-apa nek kuwi. Wah, mboten tekan nggih monggo nggih, tapi saya harus ingatkan itu. Saya harus ingatkan. Uswah hasanah Rasulullah mengadakan walimah 10 kali, 15 kali, mendekati 20 kali, tidak ada laki-laki yang diundang. Tapi kaidah pokoknya bukan soal boleh dan tidaknya mengundang, ke masjid saja dilarang. Kalau mereka pakai wangi-wangian. Kalau mereka wangi-wangian. Nah, ini jago. Saya ngomong dengan ibunya anak-anak itu suatu ketika, apa jawabnya? Nyat nggih pintere setan. Mantu orang ngundang wong wedok niku wampang.
tidak ada pemandangan yang indah. Pinter men aku. Jadi ya jangankan laki-laki ya, konon wanita itu melihat wong wedok padha-padha wedoke luwih ayu gitu, nek ora serik ndomblong lah gitu. Apalagi laki-laki. Umur saya sudah kepala 8 kata Sa'id bin Musayyib, ulama besar tabi'in. Pernah saya sampaikan, umur saya sudah 8, sudah kepala 8. Kemaluan saya itu sudah tidak berfungsi kecuali untuk buang air. Neng, kata dia, neng, nek wong itu kepingin ya nyawang lah gitu loh. Mas, daya pikat mereka itu ya. Mulanya rambut nglewer siji tutupon. Mata kaki kamu tutupi. Ora ketang belakan. Mudeng belakan. Ditutup. Sejak dari ujung kepala sampai ujung kulon. Tutup semua. Itu daya tariknya sangat besar. Dari sana umur saya sudah 80 tahun. Sudah kepala 8, lebih dari 8. Tapi kalau ada wanita itu kepenginnya ya nyawang gitu loh. Apalagi nek saya nyetel TV, dulu ada TV kok ya. Zaman Sa'id bin Musayyib pada TV enggak? Ya ora eneng ta ya. Jadi kepada yang akan walimahan, kepada yang terhormat Bapak garis miring, Ibu garis miring, saudara garis miring, saudari, belakangnya Bapak dicorek red. Diwaca nang ndak carane. Tolong dibacakan. Di sini ada gini. Anda bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Salam. Ada titipan terkait sikap umat Islam yang harus dilakukan masalah foto yang viral antara Ustadz Abu Bakar Ba'asyir dengan Muzakir Lordalan Abdullah. Bener toh ini? Bener tak? Bener ya? Bener ya? Aku ditakoni lho iki. Jangankan yang sowan ke Nggumo itu satu orang Abu Bakar Ba'asyir. Jangankan yang sowan ke Nggumo, wah rane sing ngantuk ngene iki. Satu orang Abu Bakar Ba'asyir. 1000 Abu Bakar Ba'asyir sowan ke Nggumo, saya tetap mengatakan dengan keyakinan saya, Nggumo itu aku orang ruah loh. Mudeng aku. Nyambung. Jangankan satu orang, 1000 Abu Bakar Ba'asyir sowan ke sana. Lah kok dia, ya takono dhewe aja takon aku. Ini kok cerita-cerita itu ya. Ada Partai Masumi yang mendirikan pimpinannya Musrilo. Siapa? Suparno. Orangnya saya ngerti. Wis golek ono sik, engko tak komentari. Tapi jawaban saya tadi, saya tetap yakin bahwa Nggumo itu si Abdullah. Oh, takon terus lunga itu menjawab Abdullah. Gitu ya. Cukup tambahan. Dit.
Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.